Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya sayang? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Oke, baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia ya. Pada tema 1, subtema 3 ya. Kita masuk pada subtema 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerimanya. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu mohon fokus pada pembelajaran kita ya sayang. Oke, semalam pembelajaran kita mengenai tentang matematika. Ya, pada saat ini kita pembelajaran bahasa Indonesia. Oke? Oke, ya. Nah, tema 1 subtema 3 muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu Miss mau memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, agar siswa mengetahui cara menentukan ide pokok dalam teks. Yang kedua, agar siswa dapat membuat ide pokok dalam cerita dengan menggunakan pohon faktor. Ya, agar siswa dapat menggunakan pohon tabel. Ya, oke. Nah, menentukan ide pokok dalam teks. Pembelajaran bahasa Indonesia ini pada pembelajaran pertama, subtema 1, subtema 2, subtema 3, kita selalu membahas tentang ide pokok dalam sebuah teks ya. Jadi tidak asing lagi ya, kita menentukan suatu ide pokok. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf ya. Setiap teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda ya. Nah, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks ya. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, ide pokok dapat ditentukan di awal, di tengah, di akhir atau awal akhir paragraf ya. Kita dapat melihat ide pokok di awal paragraf, di akhir, di tengah ya. Jadi tidak dipatokkan hanya di awal, hanya di akhir, hanya di tengah. Tetapi tiga tersebut kita bisa melihat ide pokoknya. Oke? Nah, contoh teks. Di sekolah, Cici mendapat pengetahuan tentang pembuatan gerabah. Seni pembuatan gerabah sudah terkenal sejak zaman dahulu. Hasil kerajinan gerabah pada zaman dahulu sangat bermanfaat, ya, karena hanya dibuat dengan menggunakan tangan. Namun, seiring perkembangan zaman, seni gerabah dibuat menggunakan alat atau hasil kerajinan pun lebih bervariasi, ya. Nah, dari teks tersebut, ide pokoknya apa sayang? Iya, coba kita lihat di awal paragraf. Cici mendapat pengetahuan tentang pembuatan gerabah. Jadi, kita menemukan ide pokok di awal paragraf ya. Di awal paragraf ya. Sampai di sini biar kita lanjut ya sayang. Iya. Nah, menentukan ide pokok berdasarkan gambar ya. Bukan hanya kata-kata, teks ya. Dengan gambar juga kita bisa menentukan ide pokok ya. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok pada gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar ya. Ada caranya ya. Ada cara tahap-tahapnya. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi pada gambar tersebut ya. Kita bisa melihat apa-apa saja dari gambar tersebut dan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Kemudian kita dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek yang ada pada gambar tersebut. Ya, kita sudah menentukan ide pokok berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Ya, ada dua cara. Oke, anak-anak. Nah, ini dia contohnya. Pada contoh tersebut ada tukang kayu sedang menebang pohon, ya. Seorang tukang kayu sedang menebang pohon memegang kampak, ya. Nah,
ide pokok pada gambar tersebut apa sayang? Iya, pada gambar tersebut ide pokoknya adalah pohon ditebang untuk diambil kayunya, ya. Untuk apa kakek itu menebang pohon? Iya, untuk mengambil kayunya menjadi bisa dibuat jadi kayu, ya. Nah, coba dilihat. Ide pokok pada gambar tersebut adalah pohon ditebang untuk diambil kayunya, ya. Jadi kakek tersebut menebang pohon untuk apa? Untuk mengambil kayunya dan dibuat menjadi sebuah karya ataupun bisa dijual, ya, menghasilkan uang. Jadi ide pokoknya itu ya. Ya, kita lanjut ya sayang. Nah, di sini ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon, ya. Diagram pohon. Nah, bagaimana diagram pohon? Coba diperhatikan. Nah, di sini ada permainan boy-boyan, ya. Ada berapa paragraf? Sayang, coba kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 paragraf. Nah, coba dilihat. Inilah dikatakan diagram pohon. Dia bercabang dia, ya. Bukan seperti paragraf kalimat dia berpanjang, tapi dia bisa kita buat menjadi pohon, diagram pohon, ya, bercabang. Nah, coba dilihat yang nomor 1, ide pokok dari paragraf pertama. Judul teks permainan boy-boyan, ya. Coba kita lihat pada teks pertama. Nah, coba kita lihat pada teks pertama berarti asal permainan boy-boyan, ya. Paragraf kedua, coba kita lihat untuk memainkan permainan. Nah, coba kita lihat. Berbentuk piramida dan menghindari lemparan bola, ya. Coba dilihat. Coba dilihat. Nah, pada tadi Miss membilangkan tadi ide pokok tidak hanya di awal ya sayang, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini paragraf kedua bentuknya 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar, 2 bertugas menyusun batu. Nah, di situ kan ada tahap-tahapnya. Yang ketiga coba kita lihat. Nah, coba dilihat ya sayang, bisa ditentukan ya. Seperti inilah dia pohon faktor ataupun diagram pohon, ya, diagram pohon. Nah, untuk menentukan gambar tersebut, langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat, menentukan kalimat utama, menuliskan informasi tambahan, merangkai kalimat, dan memperhatikan ejaan pada setiap kata saat membuat ataupun merangkai kalimat menjadi cerita pendek, ya. Nah, untuk itu yang menjadi tugas kamu sayang, coba kita lihat buku. Ini adalah buku tema, ya, buku tema kita. Nah, coba kamu buat diagram pohon dari paragraf tersebut. Ada berapa paragraf? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Tidak hanya seperti ini aja, bentar kamu buat menggunakan diagram pohon. Jadi tugasnya dibuka buku halaman 137, ada sebuah teks mengenai kondisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, ada 9 paragraf. Coba kamu buat diagram pohonnya, ya. Diagram pohon seperti contoh yang Ibu tunjukkan tadi, ya. Seperti ini ya sayang. Bisa kamu buat seperti ini ya. Oke. Nah, baik anak doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai belajar. Tuhan, apa yang kami pelajari dapat kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu, tugasnya adalah dibuka buku halaman 137. Membuat ide pokok dengan menggunakan diagram pohon. Baik anak-anak Ibu paham sampai di sini?
Sekian pembelajaran, Tuhan Yesus memberkati.